hidup karena ketentuan, yang mana setiap dari kita ada yang dapat memilih ingin dihidupkan kapan dan juga tidak dapat memilih ingin diwafatkan kapan. Maka saat kita menyadari bahwa hidup kita bukanlah suatu pilihan melainkan adalah suatu ketetapan, maka alangkah baiknya kita sama-sama menyadari di balik ketetapan yang Allah tetapkan untuk kita semua dihidupkan, artinya berarti Allah memiliki tujuan. Apa tujuannya? Saat ternyata kehidupan bukan lagi menjadi pilihan, kematian pun tidak lagi mampu kita jadikan sebagai pilihan. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita bisa untuk memilih arti tujuan. Ke siapa di antara kita yang hari ini telah mendapatkan kehidupan dan tahu esok akan diwafatkan, maka sepatutnya bergegaslah untuk segera mencari arti dari makna tujuan dari kehidupan. Kenapa? Karena hari ini banyak orang yang tidak tahu arti, sehingga pada akhirnya mereka semua disibukkan oleh sesuatu yang tidak sepatutnya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba saya mau tanya, kalau hari ini semua orang ingin dihidupkan cantik semua, kira-kira muka kita kembar semua, itu kira-kira dunia ini gimana tampaknya? Begitu saya lihat muka ibu-ibu, muka saya, lah begitu ibu-ibu lihat muka saya, mukanya ibu-ibu sama juga katanya. Maka dapat dipastikan kalau yang dicari keselarasan, yang dicari persamaan, apalagi yang dicari kesempurnaan, maka jawabannya sampai kapanpun tidak akan pernah kau temukan. Tetapi siapa dari kita yang memahami arti tujuan dari kehidupan yang sesungguhnya, maka dia pasti paham bahwa waktu yang Allah berikan yang sifatnya itu tidak akan berpanjangan. Harusnya kita hari ini berusaha untuk melakukan sesuatu yang dibaliknya ada makna yang tidak tersia-siakan. Umur kita yang tidak kita sama-sama ketahui ini, maka dari itu kembali ibu-ibu yang dirahmati Allah, saat kita menyadari bahwa tidak ada di antara kita yang akan hidup selamanya, maka hendaknya kita sama-sama membuat hidup kita yang kita jalani ini dipenuhi dengan makna. Kalau ditanya apa arti makna dari kehidupan, maka makna itu sama dengan tujuan. Setiap dari kita yang bernyawa wajib mencari tujuan hidupnya, wajib mengetahui tujuan hidupnya. Dan kalau ditanya, Ustazah sebetulnya tujuan kita ini apa? Maka sesungguhnya tujuan kita hidup ini adalah yang sesungguhnya menghamba. Tujuan hidup kita sebelum ingin menjadi orang yang sukses, ingin menjadi orang yang berhasil, ingin menjadi orang yang berjaya, ingin menjadi orang yang memiliki segalanya, maka ketahuilah terlebih dahulu tujuan dari kehidupan kita semua adalah untuk menghamba. Kalau kita sudah paham arti tujuan kita menghamba, maka kita akan paham dalam menjalani setiap peran yang kita pilih dalam hidup, kita akan selalu mengingat status kita yang berstatuskan seorang hamba. Jadi kalau ada dari sini kita melihat seorang dari kita yang hidupnya ternyata dia adalah seorang ibu,
maka perannya dia yang dia jalani menjadi seorang ibu diiringi dengan statusnya yang selalu dia ingat bahwa dia ibu yang juga berstatuskan hamba. Bila dia adalah seorang anak, maka saat dia menjalankan perannya sebagai status seorang anak, dia juga tahu bahwa status seorang anak yang dia jalani ini juga diiringi dengan status bahwa dia adalah seorang hamba. Begitu juga yang bekerja. Bekerja dimanapun, dalam profesi apapun, sebagai siapapun. Saat kamu menjalankan semua tugas-tugasmu dalam hidup, maka jika diiringi dengan taunya tujuan bahwa kamu adalah seorang yang menghamba, maka di balik statusmu di dalam bekerja, kamu akan selalu ingat jabatanmu memang jabatan, tetapi di balik jabatan ada catatan bahwa dirimu adalah seorang hamba. Di balik setiap keberhasilan yang kau capai, baik itu dengan usahamu sendiri ataupun itu mengalir begitu saja datang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan pencapaian segala yang mampu kau kumpulkan hari ini, ingat baik-baik bahwa siapapun kamu dengan apa yang kamu miliki hari ini tidak menafikan bahwa kita tetaplah seorang hamba. Hamba, bukan orang lain. Kita adalah hamba. Dan banyak ternyata dari kita yang tak benar-benar tahu arti bagaimana berperan sebagai perannya seorang hamba. Tetapi ingatlah baik-baik, hamba adalah seorang yang berperan, yang tahu bahwa dia adalah hamba yang diatur hidupnya oleh yang menciptakan dia. Sederhana. Kalau udah tahu Allah yang mengatur, maka sisanya adalah kita bagaimana menjalankan diri kita sebagai seorang hamba. Seorang hamba berarti harus belajar bagaimana caranya menerima. Kalau hari ini jatah hidupmu begini, belajarlah bukan memadukan hidup orang lain dalam hidupmu, tetapi belajar bagaimana kau menerima yang Allah berikan pada hidupmu hari ini. Ada yang merasa rumah tangganya tidak ideal. Ada yang merasa keluarganya, orang tua yang tidak ideal. Ada seorang ibu yang merasa anaknya yang tidak ideal. Ada kawan-kawan yang merasa bahwa teman-temannya tidak ideal. Ingat baik-baik, PR kita bukan tentang mencari dan melengkapi keidealan, tetapi peran kita bagaimana cara kita beradaptasi menerima dari semua ketetapan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah diingati, ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر. Allah bersumpah demi masa yang kita punya itu berarti berharga karena Allah bersumpah demi masa. Artinya umur kita ini bukan sesuatu yang biasa, tetapi dia sangat berharga, makanya Allah sampai bersumpah demi masa. Demi masa, innal insana lafi khusrin, kata Allah bilang, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Waktu kita membaca sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, Nabi Muhammad SAW mengingatkan, Bu. Apa yang Nabi ingatin kita? Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya seseorang tidaklah wafat kecuali dalam kematiannya membawa penyesalan. Nyesel kenapa nih? Apa yang disesali oleh mereka?
In kana musian, kalau dia orang buruk, maka penyesalan yang dia bawa pada saat dia wafat, dia berkata, kenapa dulu aku hidup tidak menjadi orang baik. Ini orang buruk. Begitu dia wafat, penyesalan yang dia bawa apa? Kenapa dulu aku hidup nggak sempat berubah jadi orang baik. Maka dia bawa penyesalan karena belum berubah menjadi orang baik. Tetapi kalau dia orang yang sudah baik, ingkana muhsinan, kata dibilang, lah kalau orang baik yang meninggal gimana? Bawa nyesal juga? Iya. Apa penyesalannya orang baik yang meninggal? Menyesal kenapa dulu waktu di dunia dia tidak lebih baik. Tuh ingat ya Bu, orang baik punya nyesel juga. Orang buruk apalagi. Orang yang sudah baik aja nyesel karena merasa kenapa aku tidak lebih baik saat itu. Lalu gimana kiranya dengan penyesalan orang yang selama dia hidup dia tidak sempat berubah menjadi orang baik. Alhamdulillah min dzalik. Maka Allah ingatkan tuh di dalam firman-Nya, hatta idza ja'ahumul maut qala rabbirji'un. Kata Allah menceritakan kisahnya orang yang meninggal, yang wafat. Begitu mereka didatangkan kematian, mereka berkata apa? Rabbirji'un. Ya Allah, tolong kembalikan aku. Saya pengen kembali lagi ke dunia. Halla, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Allah bilang, tidak mungkin. Ini cuma ucapan gak ada arti, kata Allah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang ucapan mereka, ingat kata Allah, ada barzakh yang menanti kamu sampai hari kamu dibangkitkan. Jadi nih Bu, perihal hidup. Apa artinya hidup kalau yang kita kejar tentang kesempurnaan? Apa artinya mencari kesempurnaan kalau ternyata di balik kesempurnaan kita melalaikan ketaatan? Kadang istri yang mencari kesempurnaan suami sampai lupa bahwa ternyata istri yang hari ini mencari sempurnanya suami, dia lupa bahwa dia juga bukan seorang istri yang sempurna oleh suaminya. Seorang ibu yang berharap tentang anak yang sempurna lupa bahwa mungkin juga dia bukanlah ibu yang sempurna bagi anak-anak. Seorang anak yang menuntut sempurna orang tua lupa bahwa kita pun selaku seorang anak tidak sempurna menjadi anak bagi orang tua. Mereka yang menuntut temannya untuk menjadi sempurna sesuai dengan apa yang dia minta, dia pun lupa bahwa di mata temanmu kau juga bisa tidak juga sempurna. Maka dari sini ya Allah, ini bukan harinya menjadi sempurna, tetapi ini harinya kita berusaha untuk menjaga diri kita dari melupakan tujuan hidup yang sesungguhnya. Orang yang tahu bahwa tujuan hidupnya adalah Allah, dia pasti bakal menjaga dirinya dari menyesali hidupnya untuk dihabiskan pada hal yang sia-sia. Bu, ngeluh nggak bikin kita merubah suasana, bukan? Ngeluhin rumah tanggamu yang mungkin tidak seperti yang kamu harap juga tidak merubah rumah tanggamu menjadi ideal, bukan? Mengeluh tentang nasib kantongmu, nasib kantong kita yang mungkin kita anggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, juga tidak merubah isi kantong kita bertambah. Terus apa artinya mengeluh? Mengeluh tidak pernah membawa arti apa-apa. Justru saat kau memahami di balik semua peristiwa yang sebenar-benarnya yang Allah tetapkan pada hidupmu, di situ ada pelajaran hikmah yang mengajarkanmu bagaimana caranya menerima.
mengeluh tidak bikin kita keluar dari masalah, tapi justru saat kita belajar menerima, Allah berikan kita jalan keluar dari setiap masalah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadikan hidup kita ini hidup yang memang sama-sama tahu tujuannya. Makanya di dalam surat Al-Asr saat Allah katakan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seseorang itu berada dalam kerugian, apa yang perlu dia lakukan? Allah ingatkan kita, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang tidak nanti semakin merasa hancur dan merasa merugi, mereka adalah golongan orang-orang yang tahu bahwa ternyata hidup perlu belajar bagaimana memupuk keimanan untuk menjadi orang yang beriman. Ibu-ibu yang hadir di sini, adik-adik semua yang hadir di sini, ingat, duduknya kita di sini adalah duduk di mana kita belajar bagaimana kita menjadi orang yang beriman. Duduknya kita di sini adalah duduk di mana kita sama-sama belajar bagaimana kita mengecas diri kita untuk semakin bertambah keimanan. Dan orang yang duduk di sinilah yang mengecas keimanan, yang Allah katakan mereka tidak tergolong orang-orang yang merugi hidup. Gak rugi. Kenapa? Karena di sini kau belajar untuk menjadi arti orang yang beriman. Kapan lagi waktu yang berlalu dari hidupmu adalah waktu yang tidak menjadikanmu orang yang merugi. Wa 'amilus sholihat. Saat kita berbuat amal soleh, saat kita berbuat amal baik, saat ibu di rumah senyum pada suami, membantu keperluan suami, menolong menyiapkan makan suami, membantu anak-anak dalam mendidik, menggiring anak-anak menjadi orang yang berakhlak mulia, menjadi ibu yang sabar dalam mengurus anak. Ibu tahu? Begitu juga saat kita menjadi seorang anak, belajar bagaimana sabar menyikapi orang tua, tahan akan semua ujian yang datang dari kita untuk bakti seorang tua. Saat semua itu datang, kita sadar amal soleh. Apa amal solehnya? Senyum, nolong, sholat, puasa, sedekah, bahkan mendatangkan kegembiraan di hati orang lain, itu disebut dengan amal soleh juga, bukan? Ibu nyenengin pasangan, amal soleh. Ibu nyenengin anak, amal soleh. Ibu nyenengin orang tua, amal soleh. Ibu nyenengin keluarga, teman, sahabat, amal soleh. Maka saat ibu melakukan itu, ibu sedang beramal soleh. Orang yang beramal soleh tidak terkelompok orang yang merugi. Kapan tuh kita nggak rugi? Waktu kita sedang berada dalam posisi beramal soleh. Saat kita lagi sholat, kita nggak terkelompok orang rugi. Saat kita lagi hadir kajian, kita tidak terkelompok orang yang rugi. Saat kita sedang istighfar, kita tidak terkelompok jadi orang yang rugi. Saat kita sedang bertaubat mohon ampun, kita juga tidak terkelompok menjadi orang yang rugi. Tapi kapan orang yang rugi? Kita tidak dalam amal soleh. Wa tawasaw bil haqq. Siapa lagi orang yang tidak rugi itu, kata Allah? Mereka orang yang saling mewasiatkan kebenaran. Berarti Bu, saat ada kita yang untuk melakukan kebaikan, mengingatkan kita untuk berada pada jalur kebenaran, maka selama itu teman kita sedang melakukan kebaikan yang membuat dirinya tidak berada di jalur kerugian. Sama.
Kalau ibu saat ini sedang melihat ada teman yang salah jalan, mungkin ada anak yang sedang perlu untuk diingatkan, ibu dudukin, sini nak, mama mau ngomong sama kamu, sini. Kenapa mah? Mama pengen ngobrol. Udah lama kita nggak ngobrol. Anak-anak sudah pasti mau diceramahin, pasti mau dibawelin, pasti mau diomelin. Sini nak, duduk. Mama pengen ngobrol sama kamu. Ternyata di balik obrolan orang tua ada pesan, ada wasiat. Nah, mama pesan ya sama kamu. Kamu besok kalau kerja, kamu besok kalau hidup, kamu kerja sama siapapun, kamu ada di posisi apapun, ibu mau pesan ya, pesannya jangan pernah jadi orang yang tidak jujur. Mama pesan sama kamu ya, dimanapun kamu, apapun profesimu, ingat, jangan sampai kamu jadi anak yang lupa sujud sama Allah. Wasiat nih. Ibu mau pesan yang mana sama kamu, nanti kamu mau jadi apapun, siapapun. Pernah nggak ibu-ibu wasiatin itu sama anak-anaknya? Kamu nanti mau jadi apapun nak, mau jadi siapapun nak, ibu cuma mau pesan satu ya nak, jangan sampai kamu lupa untuk berbagi kepada sesama. Ini wasiat kebenaran dari sang ibu kepada anak. Saat ibunya melakukan itu dengan anaknya, ibunya tidak berada di dalam kerugian. Saat kita juga melakukan itu kepada sahabat kita, kita juga sedang tidak berada di dalam kerugian. Saat seorang istri berwasiat pada suami, wasiat sama suami apa bu? Jangan nikah lagi ya Pak. Ibu-ibu wasiatnya jangan nikah lagi. Nanti kalau duluan Pak, saya wasiat ya, awas Bapak nikah lagi ya. Biasanya tuh wasiat nggak dijalanin bu. Wasiatnya perkara nikah lagi. Wasiat apa kalau istri sama suami? Wasiat tentu beda sama wasiat ibu sama anak. Beda wasiatnya sama kita sama teman. Kalau sama suami wasiatnya apa? Cukup satu. Aku mau pesan wasiat sama kamu. Kirain suami mau ngomongin apa gitu ya. Wasiatnya apa? Aku cuma wasiat Pak, kalau kamu kerja mencari nafkah untukku dan anak-anak, cuma satu wasiatku, jangan bawa pulang kecuali uang yang halal ya Pak. Istri wasiatnya begitu aja, jangan panjang-panjang. Saya cuma mau dibawain pulang uang halal. Soalnya saya mau kamu yang bawa saya ke surga. Kan enak kalau ngomong begitu. Coba istri ngomong begitu, suami gak ngerasa lagi dinasehatin, tetapi suami merasa lagi dikuatin. Suami mau pergi Jumatan, bajunya disiapin, semuanya dirapiin. Ya Allah, indah betul hidup seperti itu ya. Cuman disiapin baju, sarung, koko, minyak wangi. Udah mau jalan, udah. Hati-hati ya Pak, mau nitip jangan lupa. Apa mah? Nanti waktu imam lagi khutbah, Bapak jangan lupa doain ya, biar rumah kita sakinah mawaddah warahmah. Nitip pesan, tapi nitip pesannya enak gitu. Nanti jangan lupa ya Pak, doain anak-anak biar jodohnya datang orang baik-baik. Titip pesan ya Pak, jangan lupa biar cinta kita sampai surga. Tapi enak ya nitipnya, nggak kayak ceramah. Orang nitipnya doa, wasiatnya kebaikan, tetapi diselubungi oleh keindahan. Kan mestinya begitu. Nggak ada suami yang ngerasa diceramahin sama istri kalau caranya begitu.
Pokoknya kamu ya Pak, aku pasti kalau aku nggak bangun tahajud, kamu yang bangun. Padahal dia nggak pernah tahajud. Tapi ibu ngomongnya begitu. Kalau kamu lagi bangun tahajud, pokoknya kamu doain aku. Ibu nggak usah ngomong, Papa tahajud dong, Papa. Suami nggak sholat, nggak usah ceramahin sholatnya, cukup bilang, Pak nanti kalau kamu sholat jangan lupa doain aku dan anak-anaknya. Kata Allah, wa tawassaw bil haqq. Di saat kamu memberi wasiat kebenaran, tapi wasiatnya kau kemas dengan keindahan, saat itu ingat ya, kamu sedang tidak berada dalam kerugian. Baru Allah tutup di akhir, wa tawassaw bis sabr. Saling berwasiatlah untuk kesabaran. Kata ulama, waktu wasiat tentang kesabaran nih, wasiat apa kesabaran? Kalau wasiat kesabaran adalah wasiat saling menguatkan. Namanya orang hidup pasti ada yang merasa hari ini sedang terpuruk, hari ini sedang merasa jatuh, hari ini sedang berada pada titik terendah, hari ini sedang merasa hancur, hari ini sedang merasa berantakan, hari ini hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Apapun itu, saat kita mengetahui ada orang di sekeliling kita, di sekitar kita yang sedang mengalami situasi tersebut, maka ingat, jika kamu tidak ingin menjadi orang yang merugi, ayo datang dan berikan wasiat kekuatan untuk mereka. Bukan datang untuk saling berbagi cerita penderitaan bersama, tetapi datang untuk menguatkan. Ayo saudaraku, kamu pasti bisa. Ayo saudaraku, bangkit, kita pasti bisa sabar bersama. Ayo saudaraku, kuatlah, karena Allah tidak mungkin menguji kita kecuali karena kita bisa. Kata-kata sabar tetapi yang dibungkus dengan kekuatan itu berbeda dengan kata-kata sabar yang seolah menginformasikan betapa sulitnya hidupmu ini. Duhai saudaraku, yang sabar ya, aku turut prihatin. Begitu kita diprihatinin sama orang, bukan bangkit, kita makin jatuh. Maka hidup kita singkat. Jadikan perjalanan yang singkat ini penuh dengan hal yang begitu manfaat. Dan Allah sudah kumpulkan kepada kita siapa gerangan orang yang paling sedikit merasa penyesalannya. Mereka orang yang betul-betul dapat memaksimalkan hidupnya dengan iman, amal soleh, dan saling berwasiat kebenaran dan berwasiat kesabaran. Dan kita belajar, yuk, mau sempurna tidak membawa kita pada rasa syukur. Perempuan yang hari ini ingin sempurna pasti sibuk repot, tinggal berusaha ngedandanin dirinya tiada habisnya. Perempuan yang ingin sempurna bukan tentang parasnya, tetapi tentang statusnya. Maka hari ini mungkin sedang disibukkan dengan apa? Hati yang dipenuhi dengan kebencian kepada sesama. Gak boleh ada orang hatinya gak tenang. Tidak boleh lihat ada rumah tangga yang kiranya indah sedikit, hatinya gak tenang. Buat apa mencari itu semua? Ganti rumah tanggamu yang kau harap hari ini. Adanya anak-anak yang Allah karuniakan kepadamu hari ini, tahu nggak tujuan punya anak-anak itu apa? Rezeki yang kau miliki hari ini di balik usahamu yang kau cari mati-matian itu lalu menghasilkan rezeki yang berlimpah ruah. Tahu tidak tujuan Allah memberimu kenapa? Saat tubuh kita dibalut dengan kesehatan, kekuatan, keafiatan, ada nggak yang bertanya sehat ini mau dibawa kemana tujuannya? Saat kita menyadari setiap tanggal ulang tahun kita berlalu, lalu kita tahu umur kita masih Allah berikan, pernahkah kita bertanya, kenapa sampai hari ini aku masih dihidupkan oleh Allah?
Maka jadikan tujuan hidup kita ini bermakna. Dengan apa Ustazah? Yuk belajar meletakkan Allah di dalam hati kita dan belajar meletakkan Nabi Muhammad di hati kita. Karena orang yang tahu makna hidupnya pasti dia tahu di balik itu ada Allah dan Rasulnya di dalam hatinya. Orang yang tahu makna hidupnya pasti dia tahu bahwa hidupku tidak akan menjadi apa-apa jika di hatiku tidak ada Allah dan Rasul. Maka sama-sama hari ini wanita muslimah Tangerang, yuk sama-sama kita belajar ingin membina diri kita dan kehidupan kita. Membina dengan apa? Membina dengan kita hidupkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hati kita, melalui sirahnya, melalui perjalanan hidupnya, melalui akhlak dan budi pekertinya, yang kita sama-sama berharap, ya Allah, aku tidak ingin hidupku menjadi sia-sia, tetapi aku ingin hidupku penuh dengan makna yang membuat aku esok tertawa bahagia di akhirat kelak. Aku ingin saat Allah bertanya, usiaku yang Allah titip padaku bukan usia yang terbuang sia-sia, tetapi usia yang Allah titipkan adalah usia yang bisa ada dengan penuh amanah, sehingga saat aku menghadap, aku punya jawaban yang tepat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Bu, nafasmu adalah amanat, tanganmu adalah amanat, pendengaranmu adalah amanat, suara yang keluar dari lisanmu adalah amanat, tanganmu amanat, kakimu amanat, lambungmu amanat, dan seluruh organ tubuhmu amanat, termasuk jiwamu, ruhmu adalah amanat. Maka jaga amanat Allah. Semua yang dia titipkan hari ini akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Maka kita berdoa dan berharap, ya Allah, umur yang kau titipkan padaku hari ini jangan jadikan umur yang sia-sia. Aku tidak sanggup menghadapi derita dunia, apalagi derita di akhirat. Kesempatan yang Allah berikan dengan umur yang Allah titipkan itu berupa sebuah modal usaha yang paling kuat. Maka jadikan modal ini modal yang paling menguntungkan, bukan kita. Modal yang paling membuat kita selamat, bukan justru menenggelamkan kita. Maka umur kita amanah, seperti semua dari anggota tubuh kita amanah. Yuk, matamu untuk Allah, telingamu untuk Allah, tutur suara dan kata-katamu juga untuk Allah. Jadikan nafas yang kau hembuskan pun untuk Allah. Jadikan tanganmu, kakimu melangkah untuk Allah. Saat kita kembali kepada Allah, Allah lihat ini ada yang pulang kembali mendekat karena dia pandai menjaga amanah. Mudah-mudahan Allah jadikan itu kita yang saat tibanya ajal menjemput, wafatkan kita husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kita husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kita husnul khatimah ya Allah. Nabi Muhammad saat ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau sering menangis? Jawaban Nabi, karena aku tahu apa yang tidak kalian ketahui. Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, maka dapat kupastikan kalian pun akan menjadi orang yang banyak menangis. Menangisi apa, Ibu yang dirahmati Allah? Menangisi nasib? Tentu tidak. Tapi apa yang ditangisi? Menangisi kekurangan diri, bersyukur kepada Allah. Menangis karena kekurangan kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Menangis karena banyaknya keluhan dari lisan kita, bukan ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah. Itulah air mata yang Nabi ajarkan sama kita. Bukan air mata keluh kesah yang hanya kau bangga-banggakan hari ini bisa.
Tetapi air mata yang tumpah itu justru menjadi air mata yang Allah tanya, tetesan ini karena kau menangis takut kepadaku atau kau ragu kepadaku? Lu mau jawab apa? Waktu air mata kita tumpah karena takut besok anak kita tidak bisa makan, Allah tanya, air mata ini karena kau takut padaku atau kau takut karena ragu padaku? Maka jadikan air matamu yang jatuh semata-mata hanya jatuh karena kita mengharap ridho dan Allah, pahala dari Allah dan juga pahala dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah yang sedang dilanda kesulitan, Allah angkat kesulitan-kesulitannya. Yang sedang dilanda semua kesusah payahan, semoga kesusah payahannya hanya sampai di dunia saja, tetapi di akhirat mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, air mata yang tumpah selama ini di balik tangisan-tangisanku ya Allah, jadikan air mata yang besok bisa menambahkan pahala di hadapan-Mu ya Allah. Kesulitan-kesulitan dari bentuk ujian yang Kau berikan kepadaku ya Allah, ajarkan cara bagaimana aku bisa untuk menjadi hamba yang menerima. Ajarkan cara bagaimana aku bisa menjadi hamba yang kuat. Ajarkan ya Allah cara bagaimana aku bisa menjadi hamba yang ikhlas. Ajarkan cara ya Allah bagaimana aku bisa menjadi hamba yang kuat. Karena sesungguhnya ya Allah, aku hanyalah seorang hamba yang tiada daya upaya kecuali hanya dengan pertolongan-Mu semata ya Allah. Maka Allah, yang Engkau dengar hari ini jeritan kami, ya Allah, yang Engkau paling tahu semua isi hati kami, ya Allah, Engkau juga yang maha tahu semua permasalahan hidup kami. Allah, Engkau yang maha tahu seperti apa keadaan rumah tangga kami. Engkau yang maha tahu ya Allah seperti apa keadaan anak-anak kami. Engkau pula ya Allah yang maha tahu seperti apa permasalahan-permasalahan ini. Ya Allah, kupasrahkan semua urusanku kepadamu. Kupasrahkan semua persoalan hidupku kepadamu. Kutitipkan ahli keluarga, anak, suami dan rumah tanggaku kepadamu ya Allah. Kutitipkan semua keadaan teman-teman, sahabatku yang setia selama ini mendempangiku ya Allah. Kutitipkan mereka semua kepadamu ya Allah. Jangan Kau sia-siakan keyakinanku ya Allah. Jangan Kau sia-siakan harapanku ya Allah. Jangan Kau sia-siakan ya Allah. Ya Allah, kami terima jika Kau beri kami ujian, baik itu ujian harta maupun ujian apapun di dunia ini ya Allah. Namun ya Allah, yang kami minta jangan uji kami di akhirat ya Allah. Jangan sulitkan kami di akhirat ya Allah. Jangan rumitkan keadaan kami di akhirat ya Allah. Namun berikan kemudahan untuk kami di akhirat kelak ya Allah. Jadikan semua keadaan yang kami sudah lalui dengan segenap kesulitan di dunia ini ya Allah menjadi catatan pahala kemudahan untuk kami di akhirat kelak ya Allah. Allahumma ya Allah, di antara kami satu pun tidak ada yang mengetahui sampai kapan ia hidup di dunia ini. Namun ya Allah, kami berharap jadikan hidup kami penuh dengan arti, jadikan hidup kami penuh dengan makna, jadikan hidup kami betul-betul memahami arti seorang hamba, agar kami ya Allah dapat menjadi hamba yang Kau ridhai, dapat menjadi umat Nabi Muhammad yang diridhai, dapat menjadi orang tua yang Engkau ridhai, dapat menjadi istri yang Engkau ridhai, dapat menjadi anak yang Engkau ridhai, dapat menjadi sahabat yang Engkau ridhai. Ya Allah, jangan tinggalkan kami, jangan abaikan kami, jangan lupakan kami ya Allah. Sesungguhnya kami bermunajat kepadamu sebagaimana yang Kau perintahkan kepada kami, dan kami menanti ijabah darimu sebagaimana yang Kau janjikan untuk kami. Allahumma ya Allah, jangan pulangkan kami dari tempat ini kecuali yang memiliki hutang segera Kau lunasi hutang piutangnya ya Allah. Jangan Kau pulangkan kami dari tempat ini ya Allah kecuali yang punya dosa telah Kau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Jangan Kau pulangkan kami ya Allah dari tempat ini kecuali yang sakit telah Kau berikan kesehatan, keafiatan dari sakitnya ya Allah. Jangan Kau pulangkan kami dari tempat ini ya Allah
kecuali semua doa dan harapan dan hajat-hajat kami Kau ijabah ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya rabb jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita sama-sama lengkapi majlis kita dengan membaca doa maulid yang mudah-mudahan insyaallah semakin menambah keberkahan di tengah-tengah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ibu-ibu kita belum selesai ya Bu, masih membaca doa maulid, boleh duduk dulu ibu-ibu semuanya. Belum selesai, kita lanjutkan dengan membaca doa maulid. Terus. ولقد نشرت للات من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرى أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سننا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا غصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة.